Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berkatakan saya sendiri, Muhammad Arif Febrianto, bersama teman saya Dwi Ramini, akan mempresentasikan tentang struktur politik, sistem pemerintahan, dan demokrasi. Menginjak poin yang pertama, pengertian dari struktur politik adalah perlembagaan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu sendiri. Struktur politik sebagai satu spesies struktur pada umumnya selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Poin yang kedua, fungsi dalam sistem politik. Ada berbagai fungsi dari sistem politik itu sendiri. Yang pertama, sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peran-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Kemudian yang fungsi kedua yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Kemudian yang ketiga, komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat melalui berbagai struktur yang ada di dalam sistem politik. Ketiga fungsi di atas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja dalam sistem politik itu sendiri. Kemudian yang poin ketiga, pengertian demokrasi akan dibacakan langsung oleh rekan saya Dwi Ramini. Silahkan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi di Indonesia saat ini. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin dan COVID-19 di Indonesia. Dilakukan lembaga survei Indobarometer pada 10-17 Oktober 2020. Sistem demokrasi dinilai menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia karena dengan sistem ini, rakyat bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Sistem demokrasi bersifat terbuka, serta bebas memilih wakil rakyat. Hanya 11,1% responden yang menyatakan tidak setuju sistem demokrasi diterapkan di Indonesia. Terdapat 5 alasan publik tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik saat ini, yaitu kurang berpihak ke rakyat kecil, politik kurang sehat, demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi belum maksimal, dan hanya menguntungkan golongan tertentu. Terima kasih.